pro dan kontra tentang pembebasan penulisan skripsi bagi mahasiswa karena wabah corona. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Etimologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu discere, berarti menuntun, mengarahkan atau memimpin. Sebuah hak atau pendidikan telah diakui oleh beberapa pemerintah pada tingkat global. Pasal 13 Convention Internasional tentang Hak Ekonomi. Fungsi pendidikan menurut Horton dan Hunt, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata atau manifest. Berikut. Yang pertama, mengarsipkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mempersiapkan. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan. Skripsi merupakan salah satu karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana S1 pada akhir bidang studi. Karya ilmiah ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program dan dapat dituliskan berdasarkan hasil penelitian lapangan, hasil pengembangan atau hasil kerja peneliti. Wabah corona yang kita ketahui sekarang ini, dia punya gejala-gejalanya itu tuh kayak gejala flu, batuk, demam, terus radang tenggorokan, dan lain-lain. Infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyebabkan penderitaan yang seperti saya jelaskan tadi. Bahkan batuknya itu sampai berdarah. Kata kirim murmai dosen kai. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menjaga perilaku, ya, dari batuk. Yang kedua, memegang mulut atau hidung, tetapi maksudnya memegang hidung atau mulut sebelum mencuci tangan. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan orang yang sudah kena virus COVID-19. Pencegahan virus corona sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahannya yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda atau kita semua terinfeksi virus COVID-19 tersebut. Yaitu yang pertama, hindari berpergian ke tempat-tempat umum yang
yang ramai. Terus hindari kerumunan begitu. Diam di dalam rumah. Terus menjemur di tempat-tempat yang panas. Itu sih. Soal penghapusan skripsi bagi mahasiswa karena wabah corona ini, ya karena bimbingan atau mungkin iya karena gara-gara covid corona ini atau virus corona covid-19 ini, mungkin untuk ujian skripsi atau mungkin karena bimbingan yang dilakukan secara online pun tidak aktif, tidak aktif, efektif atau tidak efektif karena jaringan yang tidak memadai. Mungkin ada di pegunungan, mungkin jaringan atau jaringan susah. Mungkin ini bukan mungkin lagi sih, tapi ini kuotanya itu tuh tidak ada, jadi susah untuk ini aktif itu data untuk kuliah online. Selain itu juga mengeluarkan biaya untuk membeli kuota juga, biaya untuk membeli kuota. Sekarang ini juga kalau seandainya kayak seorang guru, orang tuanya guru atau bagaimana, pasti uangnya tidak ada di rekening atau pasti mau pinjam, pergi pinjam ke apa juga tidak bisa, soalnya tutup semua, jadi terpaksa tidak bisa berbuat apa-apa. Terus seminar pun dilakukan secara online. Penelitian pengumpulan data bagi beberapa fasilitas penelitian di lapangan juga kurang memadai, atau juga ini tidak mudah. Kami berharap pemerintah atau pihak kampus dapat memberikan keterangan UKT atau memberlakukan skripsi, sebab penelitian skripsi ditunda akibat pandemi corona atau akibat wabah corona COVID-19. Tapi tak semua mahasiswa tingkat akhir setuju pada usulan penghapusan skripsi bagi mahasiswa. Salah satunya mahasiswa tingkat akhir kalau tidak salah di Universitas Pandana Yogarogi, pokoknya saya lupa namanya itu, mengatakan dia lebih menyetujui penghapusan uang kuliah selama virus corona, sedangkan skripsi dinilai tetap perlu untuk mengukur peningkatan kualitas sang mahasiswa atau mengukur kualitas sang mahasiswa, kemampuannya. Meskipun dilematis, namun skripsi itu salah satu alat untuk mengukur peningkatan kualitas atau peningkatan peningkatan kualitas yang harus dituntut ke masyarakat mungkin.
Perubahan sistem belajar atau perkuliahan dalam suatu lembaga pendidikan dalam mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 ditanggapi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kalau dari segi kesehatan, kebijakan ini dari kesehatan kebijakan ini akan sangat bagus mengingat potensi yang akan ditimbulkan jika melakukan proses perkuliahan dengan tatap muka. Sekian dan terima kasih.